Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua yang sudah subscribe, kawan-kawan yang sudah subscribe juga, yang sudah komen, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan keberkahan kepada teman-teman semua, sehingga teman-teman semua semangat menjalankan aktivitasnya sebagai content creator. Oke, teman-teman, kali ini saya ingin membahas sebuah materi. Mudah-mudahan materi ini memberikan manfaat kepada saya pribadi khususnya, dan umumnya kepada kita semuanya. Nah, Indonesia saat ini banyak mengalami musibah. Salah satunya yang terjadi di awal tahun 2001, ya, 2021 ini. Yang pertama yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Kemudian yang kedua itu banjir di daerah Kalimantan, Banjarmasin. Kemudian yang ketiga gempa di Majene, Sulawesi Barat atau Mamuju. Kemudian juga setelah kejadian itu Gunung Semeru itu mengeluarkan erupsi, ya, meletus, teman-teman. Kemudian yang terakhir saya mendapat informasi saudara kita di Cisarua, Provinsi Jawa Barat juga mengalami longsor, ya. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan ketabahan, diberikan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar mereka senantiasa mendapatkan motivasi untuk melanjutkan kehidupan yang sementara ini. Baik, teman-teman, di video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman, ya. Banyak yang bertanya, sebentar lagi kiamat, sebentar lagi kiamat. Ini urusan hal-hal yang sangat sangat sensitif, ya. Apalagi Rasulullah SAW yang kita tahu dia seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah Islam kepada kita semua. Yakni Rasulullah juga tidak pernah mengabarkan kapan harinya, kapan tahunnya terjadi hari kiamat. Tapi di hadis itu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, seorang sahabat datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, mata sah, kapan hari kiamat terjadi? Lihat, Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan sahabat ini, justru kembali bertanya kepada sahabat ini, mada adatta lisan. Justru sahabat ini bertanya balik, Rasulullah ini bertanya balik kepada sahabat, apa yang sudah kau persiapkan tentang hari kiamat nanti, ya. Rasulullah tidak menanyakan hari kiamat hari ini, kemudian tahun ini, tidak. Justru Rasulullah SAW bertanya balik, apa yang sudah kau persiapkan tentang hari kiamat. Dan kita juga sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, tidak serta-merta atau diri kita ini selalu mencocok-cocokkan. Oh, ini sebentar lagi kiamat, kejadian gempa ini, hari ini kiamat. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Dalam hadis pun Rasulullah SAW hanya kembali bertanya apa yang sudah persiapkan. Sekarang tugas kita sebagai kaum muslimin mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, telah berkata dalam Al-Quran, kemudian ada Rasulullah SAW menyampaikan, itu cukup kita imani. Jadi hari kiamat itu tidak ada yang tahu pasti. Kita hanya diperintahkan untuk melaksanakan, mengamalkan apa yang beliau sampaikan, jalankan yang diperintahkan, dan jauhi, tinggalkan yang Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala larang. Itu tugas kita. Bukan justru mencocok-cocokkan, oh musibah ini akan besok akan terjadi kiamat, tahun ini akan terjadi kiamat. Dan seperti itu bukan sikap seorang muslim, ya. Bukan sifat seorang muslim untuk mencocok-cocokkan kejadian ini, ya. Kayak misalnya ada gunung meletus, kemudian gempa, ada tsunami Manado, ya. Tugas kita cukup menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan. Ya, saya pun banyak dosa, teman-teman pun banyak dosa, ya. Maka di sini kita saling mengingatkan untuk
dengan kejadian ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita, memberikan peringatan kepada kita dengan terjadinya gempa, tsunami, kemudian longsor di mana-mana, meletusnya gunung Semeru. Itu bagian dari peringatan agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya. Maka yang harus menjadi pertanyaan bagi kita seorang muslim bukan justru mempertanyakan atau mempermasalahkan masalah hari kiamat, tapi yang harus dipertanyakan apa yang kita sudah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Itu yang terpenting, saudara-saudara sekalian. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, idza qamatis sa'ah, apabila hari kiamat itu datang, malaikat Israfil meniup sangkakala, maka hari kiamat itu telah datang. Maka di sini kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, wa fi yadi ahadikum, ya, fasilah. Apabila ada di tangan kalian, ya, benih atau tunas yang bisa ditanam, maka tanamlah, ya, maka tanamlah. Itu dalam hadisnya, artinya apa yang bisa kita lakukan, kebaikan yang bisa kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, atau amalan yang bisa kita laksanakan, maka lakukan. Ya, itulah pentingnya saudara-saudara sekalian. Kebaikan yang kita sudah ketahui, ilmu agama yang kita sudah ketahui, maka sampaikan. Ya, sampaikan seperti itu. Dan ini mencocok-cocokkan sebenarnya bukan hanya saat ini terjadi, saudara-saudara, teman-teman sekalian, tapi mencocok-cocokkan ini, oh ini sebentar lagi kiamat, gempa ini, sebenarnya ini sudah terjadi di zaman Rasulullah. Bahkan dalam hadis itu dijelaskan, Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai meletus, ya, meletusnya gunung di jazirah Arab, sampai para onta itu kelihatan saking meletusnya gunung itu, kemudian sampai kelihatan onta-onta, ya, onta-onta di jazirah. Saat itu pernah kejadian, dan ini dicocokkan dengan hadis ini, ya, mereka mengatakan bahwa pada saat itu sekitar 56 atau 600 tahun yang lalu itu kejadian di daerah Yordania atau Syam, ya, di Busra. Kemudian kejadiannya apa? Kejadiannya sama seperti yang di hadis Rasulullah SAW. Jadi onta-onta pada saat itu sampai kelihatan saking, ya, menyalanya api dan pada saat itu meletusnya. Nah, orang-orang pada saat itu mengira bahwa hari itu akan terjadi kiamat. Jadi bukan cuma hari ini terjadinya. Orang-orang yang suka mencocok-cocokkan atau ustadz-ustadz yang, ya, selalu membahas masalah tentang fenomena akhir zaman, ya. Padahal sudahlah, kita mari kita persiapkan, ya. Yang kita masih bergelimangan dosa, kemaksiatan, ya. Saya pun banyak dosa. Maka di sini kita saling mengingatkan untuk kembali ke jalan Allah, untuk membenahi diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ketika teman-teman mempersiapkan bekal, teman-teman semua rajin beribadah, beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan meninggalkan apa yang dilarang oleh agama, oleh syariat kita ini, insya Allah akan menghadapi hari kiamat, ya. Makanya dalam Al-Quran itu menghadapi hari kiamat kita tidak takut, karena kita meyakini bahwa itu bagian dari kita. Teman-teman sekalian, tidak usah kita mempertanyakan kapan hari kiamat itu terjadi. Terus kita cukup mempersiapkan amalan-amalan yang itu kita mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam Al-Quran dijelaskan, salah satunya yas'alunaka as-sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya tentang hari kiamat. Yas'alunaka as-sa'ati ayyana mursaha. Padahal di situ Rasulullah SAW menjelaskan, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan yas'alunaka as-sa'ati ayyana mursaha.
hanya di sisi Allah lah yang Maha tahu. Ya. Ilmunya hanya Allah yang tahu kapan kiamat terjadi. Ya. Maka tugas kita hanya memberikan peringatan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, orang-orang terdekat, ya, terkhusus orang-orang yang terdekat kita sampaikan tentang hari kiamat, ya, tentang apa yang harus kita persiapkan. Kemudian kita jangan takut, ya, jangan takut terhadap hari kiamat. Kita cukup mempersiapkan bekal, yang mana nanti bekal itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Banyak sedekah, kemudian infak, kemudian kita sholat 5 waktu kita jaga, kemudian kita membantu saudara-saudara kita yang sedang berusaha. Pokoknya lakukan hal-hal yang positif yang itu memberikan manfaat kepada diri kita dan juga memberi manfaat kepada orang lain. Karena dalam hadis juga dijelaskan, kata Rasulullah SAW, khairukum khairan nasi anfa'uhum. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, tolong jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, tolong klik like, ya, dan juga bantu share agar teman-teman kita yang lain termotivasi, kemudian mendapatkan manfaat daripada video ini. Jadi tidak cukup dari teman-teman menyaksikan sendiri, mohon dibagikan sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.